Oke guys, pada kesempatan kali ini materi kita adalah belajar dari mekanisme LCD warna ya. Di sini LCD-nya memiliki dua warna. Untuk perhitungan LCD sudah saya terangkan di materi sebelumnya. Teman-teman bisa langsung ke playlist atau daftar putar cara servis jam tangan. Nah, di situ saya mengubah LCD negatif menjadi positif. Nah, mekanismenya tentunya juga sama seperti ini, namun di sini adalah memiliki LCD yang berwarna merah atau biru seperti ini. Oke, seperti apa mekanisme dari jam tangan LCD warna ini, langsung kita bongkar. Kita bongkar triknya guys. Ya, triknya seperti apa, langsung kita pelajari. Aduh, ini udah karatan semua guys ya. Udah karatan, mudah-mudahan jamnya bisa hidup. Ini saya bersihkan dulu. Sebentar saya cari sikat. Kalau ini saya nggak bisa menggunakan ini karena ini dia untuk perangkat-perangkat yang halus. Bentar saya cari sikat dulu guys. Ini saya cari sikat dulu, saya lepas dulu ininya. Saya lepas silnya dulu. Oke, saya bersihkan dulu. Langsung kita bongkar triknya seperti apa. Ini baterainya juga udah mati guys kayaknya. Iya, mati baterainya atau jam tangannya. Aduh, oke, saya bongkar dulu satu-satu. Ini menggunakan seri baterai 2025 ya, ini 2025. Kita cek dulu baterainya apakah masih hidup. Mati baterainya ya, cuma saja cek dulu. Baterainya ada baterai 2025. Ini mati juga. Tapi kayaknya tadi saya sudah cek di sini dengan, meskipun ini enggak ada dayanya, biasanya dia masih menyimpan daya. Kita coba dulu. Saya pernah cek di jam tangan yang kemarin yang saya cek itu dia hidup kuat, masih ada sisa-sisa powernya gitu, itu masih ada sisa powernya. Pakai ini, oh ini bisa guys, bisa ya, bisa, teman-teman bisa lihat ya, karena saya ini tidak langsung dari situ sebentar. Nah ini ya teman-teman, ini bisa lihat nyala ini seperti ini. Ini dari sini adalah LCD bernilai negatif dengan dua varian warna, yaitu biru dan merah yang seperti kita lihat ini. Oke, untuk mekanisme dari ini LCD warna ini, apakah memang polarisnya berwarna atau menggunakan teknik manipulasi atau menggunakan teknik putar yang sudah saya ajarkan, bahwa ketika polaris diputar akan merubah warna dari LCD itu sendiri. Oke, langsung kita bongkar. Nah, gitu. Seperti ini. Ini guys ya, detailnya seperti ini. Nah, seperti ini detailnya. Kita bongkar dulu guys, kita bongkar dulu. Ini kotor. Aku gak suka kalau kotor-kotor kayak gini tuh, gak suka guys. Sebentar, tak bersihin dulu. Ini udah mati saya rasa, kita buang. Nah gitu, tak bersihin dulu guys ya.
bersihin dulu. Seperti ini. Kita bersihin dulu guys. Nah seperti ini guys ya. Ini dia berarti dia satu polaris karena saya tidak melihat sambungan di sini. Dia mau sistemnya satu polaris. Ini kok bisa menjadi dua warna seperti ini? Itu mekanisme seperti apa? Apakah ada tambah-tambahan lain di belakangnya atau memang dia menggunakan permainan warna gitu? Oke, langsung kita bongkar gitu. Kita bongkar triknya guys. Untuk mengubah LCD negatif sama positif atau sebaliknya sudah saya ajarkan di materi sebelumnya ya, sudah saya ajarkan. Teman-teman bisa langsung buka di playlist cara servis jam tangan. Oke, biar tidak tercampur saya masukkan sini aja. Belum dibuka guys. Seperti ini ada kabel kecil seperti rambut, itu lebih kecil lagi daripada rambut ini. Itu teman-teman harus hati-hati. Ini juga ini lebih kecil daripada rambut, 3 kali lipatnya dari rambut kayak kecilnya itu. Jadi hati-hati, kalau patah ya nggak bisa hidup gitu biasanya. Nah di sini. Oke, kita buka dulu tombol-tombolnya. Ini ada apa itu tombol guys. Untuk tombol, jadi kita harus hati-hati. Nah seperti ini itu apa? Oh ini tombol yang itu. Nah seperti ini guys ya. Baru kita bisa buka apa itu penguncinya ini hati-hati juga, itu bisa rawan retak atau patah. Ininya itu penguncinya itu rawan patah. Nah gitu. Oke. Oh iya guys. Nah karena di sini itu gimana guys ya? Rahasianya di sini di belakang LCD ya, di belakang LCD, layar LCD-nya itu dia menggunakan warna atau polaris dalam, kalau saya menyebutnya itu menggunakan warna oranye sama biru. Aduh guys, sebentar itu saya komproh-komproh dikit, gak apa-apa guys ya. Aduh ini tisu, nggak ada tisu, adanya gombal. Aduh malah terkena guys, gak apa-apa guys. Ini ciri khas saya, jadi kalau misalkan teman-teman menilainya bagaimana ya gak apa-apa. Saya orangnya langsung to the point, nggak ada gimana ya, itu terserah teman-teman menilai sendirilah. Oke, jadi
Tadi dari apa ya, dari posisi dari nilai negatif LCD ini kita akan bongkar, kita coba jadikan menjadi positif. Nah gitu caranya sudah saya ajarkan tentunya di konten saya sebelumnya, yaitu kita dengan mencari ini guys, mengambil ini. Sebentar, ini kok kotor guys ya, kotor, kita bersihkan dulu. Ini nggak boleh kotor guys, kalau kotor nanti LCD nya juga ikut kotor biasanya gitu. Kita bersihkan dulu menggunakan ini, dengan kain lah biar bersih. Oke, musim flu ini guys ya, tapi konten tetap jalan gitu karena saya memikirkan teman-teman gitu. Hati-hati guys ya, untuk ini tuh rawan pecah juga, harusnya itu rawan pecah kalau misalkan nggak hati-hati. Kita ininya lecet sedikit di ini nggak apa-apa. Nah seperti ini ya. Nah ini seperti ini, tinggal saya teruskan. Kita bongkar dulu. Ini polaris ya guys, jadi bukan polarisnya yang berwarna, bukan, tapi ada perangkat polaris dalam atau polaris tambahan yang menjadikan dia warna gitu. Bu, minyak telon bu. Oh, ini kok reketek gitu, aku takutnya patah guys dan retak itu jadinya. Jadi bukan orang saja yang menggunakan minyak telon, ini juga dia bisa menggunakan minyak telon. Ini terkena goresan guys ya, ini LCD nya kena goresan. Bisa saya bisa enggak ini memberikannya minyak telon anak ini guys. Selain minyak telon juga bisa sih sebenarnya, dia menggunakan apa itu, minyak angin caplang atau minyak angin. Oh ini bisa hilang guys ya, ini syukur bisa hilang. Jadi dia tidak terkuras tapi lem. Seperti ini. Tadi mana LCD nya agak, oh ini guys polarisnya maksud saya. Nah seperti ini, saya bersihkan dulu polaris ini dari lem polarisnya, saya bersihkan dulu ya guys ya. Saya di sini menggunakan ini aja lah yang mudah. Nah ini lemnya hilang, udah mulai hilang. Kita hilangkan dulu lem dari polaris ini biar enak. Apakah ngaruh kalau di konten saya kemarin kan kayaknya nggak ngaruh kan gitu. Saya membersihkan lem ini juga nggak ngaruh kan gitu, malah lebih bagus guys. Oke, kita kasih lagi polarisnya. Kita bersihkan semua lem yang menempel di polaris ini supaya nanti jam tangan ya terlihat bersih gitu guys. Kalau misalkan teman-teman nggak punya minyak telon, teman-teman lebih bagus menggunakan apa itu, maksud saya ya minyak telon bisa menggunakan minyak angin. Kalau dulu saya biasanya menggunakan minyak angin caplang, saya itu cepat juga itu untuk menghapus lem-lem yang menempel, untuk membersihkan lem-lem yang menempel di polaris ini guys.
sirkulasinya sudah mulai hilang, maksudnya lem dari polaris ini udah mulai hilang. Oke, kita benar-benar hilangkan. Mana tadi guys? Oh ini guys. Oke, sementara ini sekitar berapa persen ini polarisnya bersih ini? Ya sekitar 40% lah, ini udah hilang. Biar tidak memakan waktu, saya pasang kembali. Saya pasang kembali sini guys ya. Nggak bisa seperti ini, jadi masangnya harus seperti ini. Kita cek dulu. Oh ini ada kotornya guys, hati-hati kalau ini kotor itu biasanya kita bersihkan dulu ini dengan seperti ini. Kalau ini kotor tuh biasanya nanti angkanya bisa terputus-putus, jadi usahakan pada bagian ini itu enggak kotor gitu, enggak ada debu atau apa yang menempel. Nah, seperti ini guys ya. Kita pasang kembali. Nah seperti ini guys. Ini juga hati-hati, itu biasanya sering patah ya. Di sini tuh sering patah. Gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi saya pasang, ini masih ada yang kotor ini. Tapi ini kotornya nggak ngaruh, kalau di sini sih nggak terlalu ngaruh guys. Cuma ya tetap dibersihkan. Ini kayaknya tadi kemarin tuh ada yang komen kayaknya ya, Bang bagaimana kalau misalkan apa itu mekanisme dari jam otomatis. Nah gitu kan, mekanisme dari jam otomatis ya. Aduh tadi mana guys, aduh guys kok hilang guys, tak cari dulu guys. Cet. Oh mata api. Nah ini guys, mata api menemukan. Bagaimana kalau misalkan mekanisme dari jam otomatis? Jam otomatis itu mudah sebenarnya, lebih mudah jam otomatis dibanding jam dengan mekanisme baterai. Cuma mekanismenya itu lebih rawan jam otomatis. Kalau jam baterai kita nggak perlu mengganti nggak perlu otor-atur. Kalau jam otomatis kalau kita taruh itu kita ngatur, itu zaman dulu. Kalau sekarang biasanya hanya untuk jam perhiasan, itu mesin otomatis itu hanya digunakan jam perhiasan atau jam-jam mewah. Tapi banyak juga jam otomatis yang murah juga banyak sih gitu. Tapi ya kelebihannya seperti itu, kita tidak perlu mengganti baterai. Kekurangannya dia tentunya memiliki sebuah rangkaian material atau mesin yang sangat ringkih apabila terjatuh maupun terbentur. Lalu juga dia harus, untuk kembali lagi ke jam otomatis ya, dia harus atur lagi, sering atur. Oh ini saya salah guys, saya keburu-buru sih, saya bongkar lagi guys. Kesalahannya apa? Ini dulu yang dipasang sebenarnya guys, karena dari luar gak bisa masuk. Nah saya lepas dulu lagi ini semua.
Mana tadi guys pinset saya yang kuning? Oh ini guys, maklum guys, kurang fokus dikit lah. Nah seperti ini saya pasang lagi. Ini guys, ini kita sudah pernah uji coba masanya seperti apa. Teman-teman bisa melihat pada tulisan ini ke atas ya, ini berarti ke atas tampilannya. Kalau itu dia mudah sih, kalau saya tak balik di sini tentunya nggak mungkin, atau saya balik seperti ini juga mungkin saja sih. Oh nggak mungkin gitu, tapi ininya pemasangannya ke atas. Ini kita lihat tulisan ini saya ke atas, karena kita kemarin kan udah coba toh, di konten saya sebelumnya udah pernah dicoba. Untuk pemasangan ini dia menghadapnya kemana, kita coba bolak balik di atas, dan ternyata tapi kok ininya kok di sini guys, kalau di atas kok begini ya, malah ya. Oh iya begini guys, aduh aku salah lagi guys. Nah ini masanya tulisannya ini di atas dari bawah, ini saya masanya dari depan. Maklum guys, pikirannya kurang fokus dikit karena karena banyak beban kehidupan gitu guys. Aduh ini ada yang sobek dikit, tapi nggak ngaruh lah, saya rasa nggak ngaruh. Sebagai tukang servis yang handal dan profesional seperti saya itu nggak ngaruh. Paling kalau misalkan ngaruh ya rusak dikit, nah gitu. Jangan ditiru, jangan ditiru guys. Saya banting-banting itu juga jangan ditiru ya. Ini adegan berbahaya yang hanya bisa dilakukan profesional. Kita cek, ini sudah saya bersihkan tadi ya. Untuk pemasannya ini dia nggak bisa langsung ke atas begini, nggak bisa, tapi langsung dari bawah. Karena apa? Karena kita akan menarik karena pada lubang ini, Tapi untuk ini saya tekankan tuh hati-hati, jangan dipencet LCD-nya ini, tapi ditarik dulu. Kalau dipencet langsung itu bisa patah itunya. Yang atasnya itu kuncinya tuh, ininya itu bisa patah di sini. Saya pernah melakukan kesalahan kayak gitu kayaknya. Sebagai tukang servis yang sering uji coba kayak saya ini, tentunya juga pernah mengalami kegagalan atau malah coba. Tapi di konten-konten saya juga ya lelah atau kebetulan belum ada kegagalan yang fatal, itu belum ada. Tapi meskipun tidak di konten juga belum ada yang kegagalan fatal, itu juga nggak ada sih, meskipun nggak konten ya. Terus tadi mana ya? Oh ini jangan lupa, ini itu lampu ya, itu light-nya, backlight. Satunya lagi di mana guys? Kalau satu aja itu nggak bisa guys, harus dua ini guys. Oke, kita bongkar semuanya guys. Kita temukan lampunya guys, tombol. Wah ini ada guys, ketemu guys. Ini kalau satu saja itu nggak nyala guys, harus dua. Karena apa? Karena lampunya langsung pada LCD-nya. Kita pasang dulu tombolnya, kayak tadi ada tombolnya ini. Seperti ini. Kita juga pastikan ya guys ya, ini itu enggak ada yang kotor juga pada ininya, PCB nya ini, PCB 2069. Kalau misalkan kamu bersihkan pakai ini ya bisa kok guys, pakai minyak telur itu bisa.
atau petrali itu bisa juga sih. Nah gitu saya bersihkan misalkan menggunakan ini gitu. Tapi sebelum pemasangannya saya ingatkan tuh biar lebih kering dulu. Kalau sudah kering baru dipasang, kalau nggak gitu nanti bisa terjadi konsleting pada PCB-nya itu. Nah itu biasanya saya menggunakan teknik ini pada PCB atau IC itu yang sudah sangat berkarat, sudah warna berbiru-biruan, itu saya menggunakan itu. Siapakah bisa diperbaiki? Bisa, tapi ya susah-susah gampang, kadang bisa kadang enggak gitu. Oke, saya pasang lagi. Ini saya gores sedikit, ini itu untuk sedikit saya gores. Ini fungsinya adalah untuk mempertajam, tapi jangan sampai luka guys. Ini adegan berbahaya juga yang hanya bisa dilakukan oleh profesional. Seperti ini guys ya. Oh ya, kita pasang dulu tombolnya karena ini sudah saya sering ingatkan ya, karena oh ini dua, ini berarti di atas bisa, cuma rangkaiannya tadi saya lihat hafal itu, ini kebetulan saya masih hafal itu di sini lebih dulu, rangkaian tombolnya ini lebih dulu. Seperti ini guys ya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau paham detail itu jangan skip tutorialnya, itu jangan di skip. Jadi kekurangannya, kesalahannya biasanya itu bisa ditahu. Kita belajar dari kesalahan gitu. Kalau di skip ya terserah lah. Ini kayak gini tombolnya, ini hilang lagi, tadi lepas lagi ini. Nah seperti ini, padahal sudah saya pasang kayak gitu, hilang lagi ya gitu. Ini PCB nya kita pasang. Salah ya guys ya. Nah, seperti ini kita paskan ini saja, ini lubang-lubang pada bautnya itu saja. Untuk yang ini kita caranya gimana, ini sudah mulai agak putih-putih ini. Nah, paskan pada lubang-lubang ini aja kalau yang ini. Nah seperti ini guys. Kalau kita apa itu pasang lagi ininya. Nah baru tombol satunya lagi. Aduh jatuh guys, jatuh, kotor guys, aduh kotor, nanti kita bersihkan lagi sebentar. Apakah ini mempengaruhi, mempengaruhinya tidak, ini tidak ya, enggak mempengaruhi lah. Kita untuk yang ini saya biasanya jangan tinggi-tinggi ya, nanti kalau jatuh hilang. Jadi saya agak merendah dikit dan menghasilkan ataan seperti ini. Baik, kalau jatuh nggak langsung hilang.
Biasanya untuk masang ini itu pada tombol-tombol terlebih dahulu biar enak kan center gitu loh. Kalau ini nggak center guys, ini belum pas, pada tombolnya itu belum pas. Kekurangannya di mana ini guys? Kan udah pas. Oh ya, ini udah pas ya guys. Kita ulang dikit. Tapi ini kok belum pas guys ya. Kesalahannya di mana? Kita cari lagi. Kita cari lagi kesalahannya di mana ini guys. Kayak gini, itu jangan di skip. Ini ada kesalahan ini. Meskipun saya rasa sudah pas, tapi ada kesalahan. Kesalahan pemasangan ini udah pas semua. Oh ininya guys, pantas. Nah, ini saya tadi yang lubang ini saya taruh di atas ini, jadi nggak center, pantas nggak center, dia nggak pas. Jadi saya sudah paskan. Nah itu maksud saya gitu loh guys. Kalau kita di skip itu ilmunya itu kurang bermanfaat itu. Kalau dosen mengajar kok terus diambil intinya saja, itu ya nggak bisa, harus melalui prosesnya, harus tahu tahapan prosesnya. Karena yang paling utama kita belajar dari kesalahan ini sendiri guys. Kita belajar dari kesalahan. Kalau misalkan langsung bisa-bisa kita nggak belajar dari kesalahan ya nggak bisa gitu, nggak bisa paham maksud saya gitu. Hanya bisa apal tapi nggak bisa paham. Karena saya sering kali menekankan pada teman-teman ini tuh tidak untuk mutlak dihafalkan, tapi di gimana ya, dipelajari ya, dipelajari mekanismenya, kok bisa begini gitu, kenapa bisa begininya gitu. Yang saya maksudnya gitu, bukan dihafalkan tipe ini tipe ini seperti ini, itu enggak seperti itu, tapi memahami, lebih ke memahami mekanisme gitu, bukan menghafalkan. Ada kelemahan dan kekurangan juga dari memahami sama menghafalkan kalau di debat ya. Kalau memahami itu biasanya kita nggak hafal, tapi kita biasanya mengalami kesulitan, kesusahan itu, ini kok bisa, ini berpikir dulu. Tapi kalau hafal kita langsung set, oh sudah hafal gitu. Tapi untuk mempelajari proses-proses lain itu biasanya kita akan kesulitan kalau kita hanya menghafalkan. Perbedaan gitu. Kalau memahami ya kita ya juga cepat. Oke, langsung kita pasang lagi. Kita bisa pasang lagi guys seperti ini. Nah di sini dia nggak nyala guys. Aduh, kita mengalami kesalahan nggak ini? Saya rasa nggak gitu, karena saya sudah bongkar pasang semua. Itu harus nyala, harusnya nyala. Nyalanya bagaimana? Sebentar guys, sebentar. Posisi awal dari LCD ini adalah bernilai negatif seperti ini. Oh iya guys, nggak nyala. Nggak nyala guys. Oke, kita cabut dulu. Kok nggak nyala ini, kenapa? Saya rasa nggak ada kesalahan dalam pemasangannya sih, atau mungkin baterainya yang harus diganti. Coba tak ganti dulu baterainya guys, kita jangan buru-buru.
zone. Nah, kita cek baterainya yang pakai baterai. Oh, ini nyala terang ini guys, tapi 2032. Nah, kita hanya untuk tes saja sih. Oh, nyala guys, nyala kan, berarti saya memang tidak ada kesalahan dalam pemasangannya, cuma baterainya saja yang kurang kurang daya gitu. Kalau orang kan kurang ajar, kalau ini kurang daya, baterainya yang kurang daya. Untuk menyalakan baterai kita bisa ketok-ketok baterai dulu kayak gini, siapa tahu ada daya-daya. Setelah diketok-ketok kayak gini tuh bisa menyebar, karena saya pernah ya COD itu cari baterai kayak gini tuh nggak ada. Akhirnya saya ketok-ketok kayak gini, nyala lagi. Nah gitu jamnya. Terus udah tak kasihkan ulang, yang penting nyala. Setelah sampai rumah mati itu ya gak apa-apa, yang penting waktu diterima barang nyala kan gitu. Tapi sampai berapa minggu memang gak ada komplain. Kalau komplain ya tak sarankan ganti baterai, nah gitu aja. Gak ada komplain ya berarti otomatis baterainya mungkin kuat 1 minggu. Kalau gak gitu ya mungkin HP-nya rusak atau memang orangnya gak mau komplain. Nah seperti ini nyala guys ya, itu masih ada energi. Kita dipukul-pukul kayak gitu terus nyala gitu. Tapi ini tidak bisa bertahan lama, tapi mungkin juga bisa bertahan lama. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri lah gitu. Nah ini ilmu baru yang mungkin nggak ada di judul. Nah gitu, makanya itu jangan di skip kalau nonton. Nah seperti ini guys ya, ini nyala dan ini udah ada. Oke, seperti itu tadi. Bukan, maksud saya ini belum selesai guys, masih banyak guys, masih banyak belum selesai. Nah seperti ini. Ini kan nilainya dari posisi apa ini negatif, dengan nilai negatif dengan 2 warna. Untuk mekanisme sudah kita bongkar tadi triknya. Bagaimana kalau ini mati, kali ini kan dia kelihatan. Nah kalau ini saya cabut di sini dia mati, nggak bisa kelihatan. Jadi untuk melihat ini itu tergantung pada polarisnya. Tapi misalkan jam digital kok mati gitu, ini kok mati misalkan gitu kan, kayaknya kok mati, itu untuk melihatnya harus menggunakan polaris. Nah seperti ini untuk melihat digitalnya itu seperti polaris seperti ini guys. Oke, kalau gitu saya coba balik menjadi nilai positif. Nah jika saya balik menggunakan nilai positif seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini dia apa ya, dia birunya mati, birunya hilang, tinggal merahnya aja dengan nilai positif. Kalau tadi kan merahnya ini merah, itu nilainya negatif, yang ini jadi putih, backgroundnya merah. Kalau ini kebalik, putih semua tapi yang nyala ini merah, bisa dilihat ya di situ ya. Oke, jika saya balikan lagi kembali menjadi nilai negatif, warna itu akan memancar seperti ini guys. Nah gitu teman-teman bisa lihat, nilai negatif ini menjadi biru dan atasnya menjadi merah negatif, negatif ya, backgroundnya merah, yang nyala ini putih. Oke, saya kembali praktekkan. Jika saya balik menjadi seperti ini, itu ininya merah, nah ininya backgroundnya, layarnya full putih. Kalau saya ginikan misalkan, nah gini separuh gini, itu jelek gitu. Gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke negatif. Sebentar guys, sebentar ini, aduh, saya bersihkan lagi lah, inilah menggunakan minyak telon, tapi lebih bagus kayaknya itu ya, minyak angin itu loh, yang caplang itu. Dulu saya itu menggunakan itu sih, atau petrolit juga bisa kayaknya, petrolit itu. Atau kalau mau lebih bagus lagi ya thinner untuk penghapus lem, remove itu apa itu, aku lupa namanya. Itu kan ada memang cairan khusus penghapus lem ya, penghilang lem.
pembersih lem maksud saya. Nah gitu, namanya remover apa gitu. Oke, saya ini hilangkan semua lem-lemnya yang masih menempel. Banyak banget guys. Gitu, ini ada pada hilang guys, sekitar berapa ya, 42%. Tadi kan 40% ya, 42%. Ini aja hilang semua. Ini tidak mungkin saya mungkin saja sih tidak mau saya hilangkan semua. Saya tidak mau menghilangkan semua biar nanti terlihat ada manis-manisnya gitu. Nah gitu, tapi kalau dihilangkan semuanya kan nggak ada manis-manisnya, jadi saya biarkan sedikit, tinggal mengelapnya ini saja. Biar ada manis-manisnya gitu. Kayaknya seperti ini ya. Ini agak ada lem-lem, sisa lem masih menempel ya. Kelihatan nggak di situ? Wah, kelihatan kan, ini ada sisa lem. Kayak gitu saya hilangkan lagi lah. Oke, biar kayak gini aja, kita tempel lagi seperti ini. Nah mas, ini malah kelihatan ya guys ya. Oke, saya hilangkan semua, saya bersihkan biar nanti kalau dijual kan pun juga enak gitu guys ya. Oh gini gitu, kok masih dijual, dipajang, dipakai lah maksud saya gitu, itu juga enak, nggak kotor. Sebenarnya itu nggak perlu lem guys, nggak perlu dilem juga bisa pelaris ini guys. Ya dah, ini aja, saya paling males kalau kayak itu mempelajari kayak itu menyervis hal-hal sepele kayak gini. Bukan sepele sih, karena masih banyak pekerjaan. Langsung kita, yang penting teman-teman kan udah paham tekniknya seperti apa. Kotor guys, kita bersihkan. Oh kotornya kita bersihkan pakai ini aja guys. Yang penting teman-teman udah paham mekanisme dari LCD itu sendiri, karena tujuan saya adalah mengajarkan materi mekanisme LCD warna. Nanti pada tahapan lagi guys, kita bisa memodifikasi atau membuat gambar di back apa ini, di LCD nya itu, memodifikasi LCD lah jujurnya nanti kayak gitu ya. Ini saya rasa udah kelihatan guys ya. Ini udah kelihatan ya. Oke, udah kelihatan. Sunday 1 Sunday 1 bulan 1 tanggal 1/12 sekian gitu, udah kelihatan. Tinggal ini guys, ini untuk memasang ini apa itu, wah ini brandnya itu kita bersihkan dulu guys. Kalau misalkan tokan service handal dan profesional seperti saya ini itu harus bersih gitu. Aku gak suka yang kotor-kotor guys, meskipun aku sendiri orangnya kemproh. Kemproh itu bahasa Thailandnya itu jorok guys. Nah bahasa Jawane, nah cara bahasa Jawane itu artinya jorokno. Nah itu kalau bahasa Indonesia itu gimana ya,
Jarak itu berarti dalam bahasa Indonesia itu artinya itu apa ya, misalnya itu berhubungan dengan tempat gitu ya, jauh dekatnya tempat gitu kalau jarak kan gitu. Tapi kalau jarak bahasa Jawa itu berhubungan dengan sengaja, itu sengaja, kalau bahasa Jawanya itu sengaja guys, itu jarak gitu. Kalau jarak ya berhubungan dengan waktu atau tempat gitu. Kok begini, kalau begini ya jelek guys ya, jelek guys kalau begini guys. Kita habiskan lagi teman-teman. Nanti kalau misalkan ini bisa kasih lem sedikit pada pinggir-pinggirnya biar supaya nempel gitu, karena aku ini hanya untuk bahan praktek jadi saya tidak menggunakan lem. Saya ada kebutuhan praktek jadi saya tidak menggunakan lem ya, tidak saya kasih lem pada pinggir-pinggirnya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk dipakai secara permanen biar tidak lepas-lepas atau lari-lari seperti lagunya ST12, artinya lari itu, nah itu bisa menggunakan lem. Oke, saya pasang dulu ini. Sampai sini teman-teman bisa menjejak, maksud saya bisa ke session selanjutnya di daftar putar, atau bisa tunggu saya sampai selesai memasang ini gitu. Kalau mau tambah ilmu ya silahkan tonton saya sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman udah cukup muak dengan materi saya ya bisa langsung di skip. Nah gitu, seperti ini. Oke, ini nggak bisa guys. Ini baru apa itu perumahan kalau di seperti ini ya. Oke, lampunya. Oh iya, ini mati ini otomatis. Lampunya itu baterainya nggak kuat. Oke, stopwatch. Ini alarm. Ini jam. Stopwatch, alarm, jam. Ini sudah tinggal mengatur. Untuk pengaturan bisa di konten saya selanjutnya. Oke, ini yang jadi kendala ini lampunya guys. Lampunya mati atau memang baterainya gak kuat. Kita tes dulu menggunakan baterai yang tadi, yang terang tadi. Kalau lampunya berarti ada kesalahan dalam memasang lampu. Oke, kita buka dulu perumahannya. Nah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau skip ya silahkan skip, tapi kalau misalkan mau ilmu tambahan ya silahkan tonton sampai selesai gitu. Kita akan sampai tuntas guys, mau belajar sampai tuntas ya, tontonnya sampai selesai. Saya kembali menggunakan baterai ini yang sudah saya tes, sudah saya cek menggunakan alat pengukur baterai. Itu sudah sangat terang tadi lampunya ya. Ini saya menggunakan baterai ini, apakah dia memang rusak di bagian lampu atau apa, atau nah saya coba gini dulu. Saya pasang.
Oke, ininya ini center sini, itu saya pasang perumahan mesin. Oke. Kok lepas guys ya, ini lepas karena memang belum saya lem ya tadi. Ini lepas, pewarisnya lepas. Lepaskan saja. Ini lepas pewarisnya guys, lepas. Ini teman-teman yang masih menunggu saya sampai selesai, ini tergolong saya kasih jempol, ini hebat teman-teman. Masih menunggu saya sampai di detik ini, itu saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah gitu. Seperti ini. Oke, karena di sini dia tadi lampunya nggak nyala, saya coba menggunakan ini guys. Saya tutup, biasanya tutup ini juga mempengaruhi. Oke, untuk servis lampunya next time aja guys ya, next time. Ini nggak nyala loh guys, lampunya loh, belum nyala loh. Sebentar, oh aku lupa guys, sebentar guys. Bagiannya kalau tak coba dengan menggunakan teknik seperti ini guys. Au. Ini seperti ini. Seperti apa ini, nggak bisa. Ini belum tak cek, kalau harus bongkar lagi guys. Kalau harus membongkar lagi ini kayaknya lama guys. Ini saya pasang lagi menggunakan baterai yang sudah saya pukul-pukul tadi. Nyala. Oke, untuk proses dari perbaikan lampu atau servis lampunya itu tunggu di edisi berikutnya, karena kalau misalkan saya tuntaskan sekarang itu nanti lama guys. Kasihan kamera saya guys, kamera saya itu menggunakan dari HP smartphone jelek guys, smartphone biasa. Udah lama loh guys smartphone ini guys, sudah berapa itu, mulai tahun 2015 kayaknya ini guys, sampai sekarang ya. Konten-konten ini juga menggunakan smartphone ini ya. Jadi aku memang butuh kamera yang keren sebenarnya biar konten saya lebih jelas gitu. Ini belum ada modalnya guys. Sedangkan untuk praktek seperti ini itu juga menggunakan modal dan biaya nggak sedikit. Kita harus beli bahan banyak, ini alat-alatnya ini kita juga beli guys. Ini beli, ini nggak nyuri, nggak, ini beli kok dari tabungan pribadi guys. Bukan tabungan tetangga, bukan, tapi tabungan pribadi. Oke, jadi ini udah hidup. Oke, udah hidup. Ini saudara saya set. Nah seperti itu, nanti kan saya terus lanjut wali untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya guys.